Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 21 April 2023, berjudul Sukacita Abadi. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Sukacita Abadi, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita melewati kesukaran, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, janji Yesus bahwa tak lama lagi kita akan memiliki sukacita abadi, bila mana kita senantiasa menyangkal diri dan siap berkorban demi namanya, yang akan menambah sukacita akhir dan upah abadi dalam kerajaan kemuliaannya. Dan sesungguhnya, setiap penyangkalan diri dan pengorbanan yang dilakukan untuk Kristus akan memperkaya si pemberi. Dan setiap penderitaan dan celaan yang ditanggung oleh karena namanya yang mulia akan menambah sukacita akhir dan upah abadi dalam kerajaan kemuliaan. Kedua, janji Yesus bahwa tak lama lagi kita akan memiliki sukacita abadi bila mana kita tetap bertahan berdiri sampai kita menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan kudus yang terdapat di sana, yaitu jiwa yang penuh dengan kasih. Biarkan pria dan wanita yang merasa puas dengan kekerdilan, kepincangan kondisi mereka dalam perkara-perkara ilahi, dan tiba-tiba diangkut ke surga, dan tiba-tiba menyaksikan kesempurnaan yang tinggi dan kudus yang terdapat di sana. Setiap jiwa penuh dengan kasih, setiap raut muka bercahaya dengan kesukaan. Saya bertanya, dapatkah orang-orang tersebut bercampur dengan penduduk surgawi itu, turut serta menyanyikan nyanyian mereka, dan tahan berdiri menghadapi kemuliaan yang suci, tinggi, dan menggembirakan yang berasal dari Allah dan Anak Domba? Oh, tidak. Ketiga, janji Yesus bahwa tak lama lagi kita akan memiliki sukacita abadi bila mana kita melaksanakan perintahnya menurut kehendaknya dan bukan menurut jasa-jasa kita, tetapi menurut maksudnya sendiri. Upah diberikannya bukanlah menurut jasa-jasa kita, tetapi menurut maksudnya sendiri, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Dan bagi mereka yang percaya kepada Dia yang akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Keempat, janji Yesus bahwa tak lama lagi kita akan memiliki sukacita abadi bila mana kita konsisten, tekun berbuat kasih, dan tekun berbuat baik, sehingga semua perbuatan itu dicatat di dalam catatan surga yang tak dapat dimusnahkan itu. Setiap tindakan kasih, setiap kata yang manis, setiap doa yang menyangkut orang yang sengsara dan tertindas, itu dilaporkan di hadapan tahta abadi itu, dan ditempatkan di dalam catatan surga yang tak dapat dimusnahkan itu. Kelima, janji Yesus bahwa tak lama lagi kita akan memiliki sukacita abadi bila mana kita tetap sabar dan tekun menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Allah dalam melakukan apa saja selama hidup di atas bumi ini. Ketika umat tebusan berdiri di hadapan Allah, jiwa-jiwa yang indah itu akan menyambut nama-nama mereka yang ada di sana atas usaha-usaha yang tekun dan sabar yang dilakukan demi mereka. Imbauan dan bujukan yang tekun supaya meluputkan diri ke benteng itu, demikianlah mereka yang semasa di dunia ini menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Allah akan menerima pahala mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.